Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah sampai waktunya kita akan bersama-sama membuka ibadah kita kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan akan memimpin, menyertai dan memberkati kita sekalian dalam ibadah kita kepada Tuhan pada pagi ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, minta Tuhan pimpin. Saya undang dan katakan bangkit berdiri. Yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sampai pada saat ini kami boleh terpelihara dengan sebaik-baiknya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami akan bersama-sama kembali beribadat kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan berkat Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Yang memimpin pujian, yang bermain musik, penyambutan. Semua juga yang mengatasi musik ya Tuhan dan sound system, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan. Pimpin mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat dan tidak apapun. Persiapkan hati mereka supaya mereka hadir di tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh penuh kasih kepada Tuhan. Dan berkati ibadah kami ini ya Tuhan, supaya semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Hamba akan melayani pekerjaan Tuhan di gereja Taman Koko. Mohon Tuhan akan pimpin hamba-Mu bersama Mimi yang akan mengantar hamba-Mu ke Taman Koko. Kiranya Tuhan akan melindungi kami dalam perjalanan supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam tugas pelayanan hari ini. Berkati juga gereja-gereja sekitar kami ya Tuhan, dan seluruh Indonesia dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam tugas tanggung jawab setiap hamba-hamba Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, lindungi ya Tuhan dari pengaruh wabah virus corona yang masih melanda kehidupan Indonesia ini. Didera dengan ketakutan sehingga banyak di antara umat-Mu yang tidak mau hadir dalam ibadah yang sudah berjalan secara terbuka ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka, mendorong mereka untuk sungguh-sungguh setia beribadat kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Sekali lagi berkati ya Tuhan, pimpin, pelihara, lindungi saat kami bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Curahkan berkat-Mu, kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mendapatkan kepuasan dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan sudah duduk. Selamat beribadah, Tuhan akan memberkati kita.
pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sungguh pagi ini kita boleh bersuka cita karena kita boleh hadir di sini untuk kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian datang dengan hati yang penuh sukacita, amin. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang begitu baik, sangat baik buat kita. Kita menaikkan syukur.
mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang memberikan pengharapan buat hidup kita. Saya percaya yang sakit punya pengharapan pasti sembuh, amin. Yang lemah punya pengharapan dikuatkan. Yang punya masalah punya pengharapan diberikan jalan keluar. Kita bersyukur dan akan tetap bersyukur dalam kondisi apapun juga, dalam suka duka. Kita percaya bahwa Yesus sumber pengharapan hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan supaya kita mengerti akan firman Tuhan saat ini. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. So
tapi menghasilkan kemenangan, menghasilkan sukacita, damai sejahtera. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap kami boleh duduk diam di kaki-Mu Tuhan, dan kami mau mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Paleri yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati Paleri dengan kuasa daripada Roh Kudus, supaya setiap firman yang disampaikannya sungguh-sungguh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati buat setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Berikan pengertian kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh pulang membawa berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam suasana teduh saya mengundang Paleri untuk maju. Mari kita akan kembali tundukkan kepala. Kita akan sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan hati yang sukacita. Kita akan mulai. Kami menikmati anugerah-Mu atas hari yang Kau jadikan bagi kami hari ini, hari perhentian di mana kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh memuliakan, kami boleh memuji Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang Kau buat bagi kami ini boleh membawa kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami disempatkan kembali untuk kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar disampaikan ini menguatkan kami, menguatkan iman kami, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan penuh kuasa untuk menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami. Makasih Tuhan, kuasa asat indah yang Kau berikan pada kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau menyimak firman Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Saudara, tidak lama lagi ya, hari ini kita sudah masuk pada akhir daripada tahun 2021 dan akan masuk ke tahun 2022 sebentar lagi ya. Puji Tuhan saudara, kita sudah hampir 2 tahun inilah ya, hidup kita dicemaskan oleh wabahnya virus COVID-19. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kita masih ada di tempat ini, kita berada di tempat ini, kita masih sehat, kita masih diberi anugerah oleh Tuhan, memberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Tapi di samping itu saudara, kita juga harus punya tanggung jawab. Untuk apa saudara? Untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kita sudah menerima anugerah-anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita juga harus punya tanggung jawab melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa saudara? Melakukan apa? Kita hidup kita ini dirancang oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu kita harus menghasilkan buah. Jadi kita diberi kesempatan hidup, sudah dianugerahkan oleh Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menghasilkan buah. Tuhan mengharapkan dan senang ketika hidup kita ini menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya, saudara, saya mau menceritakan sebuah ilustrasi, gitu ya. Saudara, saya pernah menanam pohon itu pohon murbe. Pohon murbe itulah daunnya buat makannya ulat sutra ya. Jadi pohon murbe. Pohon murbe ini mudah saudara untuk menanamnya. Batangnya aja kira-kira ya sekitar 20 cm ini, tancapin aja ke tanah gitu ya. Dan saya tancapin ke tanah dan tidak lama kemudian mulai bertunas. Pohon itu mulai bertunas, mulai berdaun gitu ya. Jadi mudah hanya begitu saja. Kemudian setelah kira-kira selama 2 tahun lah, pohon itu menjadi besar, rindang, daunnya subur, besar
besar-besar gitu ya. Tapi ternyata saudara, sebenarnya 2 tahun itu sudah waktunya berbuah. Ternyata pohon murbe ini nggak berbuah, saudara. Ditumbuhin nggak berbuah. Kadang-kadang ada bunganya kecil, kemudian tiba-tiba gugur lagi gitu. Jadi ditunggu-tunggu, lama ditunggu nggak kunjung berbuah pohon ini. Saya kecewa ya, kesal gitu dengan pohon ini. Kemudian saya akhirnya tebang aja lah pohon ini. Percuma ada ini ngaharina gitu ya, tanah di sekitar situ pohon besar tapi tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi pohon itu saya tebang saja. Tapi beda saudara, ketika saya di samping pohon itu saya menanam pohon labu siam ya, labu siam. Pohon labu siam ini dalam 3 bulan ternyata saudara sudah tumbuh buahnya. Buahnya kemudian nggak lama lebat, buahnya banyak dan bisa menghasilkan. Saya senang gitu dengan tanaman yang menghasilkan buah. Jadi pohon ini berguna gitu ya, menghasilkan buah. Jadi saudara, kalau kita melihat sesuatu pohon yang kita tanam, yang kita harapkan ternyata tidak menghasilkan apa-apa, ya tentu kecewa. Demikian juga saudara dengan Tuhan kita. Tuhan merasa senang jika kita berbuah. Tuhan Yesus mengatakannya di dalam sebuah perumpamaan. Jadi mengatakan kalau kita berbuah itu Tuhan merasa senang. Tuhan mengatakannya di dalam sebuah perumpamaan di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Ya, Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, saudara, saya beri tema renungan kita pagi hari ini adalah biarkanlah tumbuh tahun ini. Ya, saya akan bacakan nats firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9 ya. Berbunyi seperti ini perumpamaan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, jadi itu perumpamaan yang Tuhan ceritakan ya. Sebuah perumpamaan tentang seorang yang menanam pohon ara. Pohonnya ini ditanam secara khusus, saudara, karena ia menanamnya di area kebun anggur, ya, kebun anggur. Jadi si pohon ara ini khusus gitu. Biasanya ditanam di area ya sesama pohon ara, tetapi pohon ini Tuhan menceritakan pohon ini ditanam di area kebun anggur, ya, saudara. Ia berharap pohon ara ini berbuah lebat, tetapi ternyata setelah 3 tahun ketika dia datang untuk mencari buah pada pohon ara, ia tidak menemukan satu pun buah itu. Jadi pohon ini sebenarnya sudah waktunya berbuah ya. Saya tidak tahu apa pohon ini 3 tahun masa berbuah atau dari tanah waktu ditanam sampai 3 tahun berbuah gitu. Tetapi seorang yang menanam pohon ini mengatakan setelah 3 tahun saya melihat pohon ini tidak berbuah, dan dia mengatakan udahlah tebang aja. Ya, saudara di dalam kekecewaannya dia memutuskan untuk ya karena pohon ini tidak berguna gitu ya, tidak berbuah, ya tebang aja. Tapi saudara pada saat itu ada pengurus kebun itu langsung
mengutarakan permohonannya bagi pohon ara itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi saudara, pengurus kebun ini mengharapkan ya, dia akan membuat pohon ini akan berbuah gitu, dikasih kesempatan 1 tahun depan akan berbuah begitu seperti itu. Jadi dikatakan biarlah tumbuh tahun ini. Saudara, kapan yang dimaksud dengan tahun ini? Apakah tahun 2022 yang mendatang, 1 tahun kemudian gitu ya? Jawabannya ya tidak tahu ya jawabannya, tetapi kita tahu jelas ya di sini bahwa itu adalah tahun keempat. Jadi setelah 3 tahun dicari, ini dikasih waktu 1 tahun lagi, tahun keempat setelah pohon ara itu sudah waktunya menghasilkan buah setelah tahun keempat ini ya. Saudara, tahun ke depan, setahun lagi, diberi kesempatan 1 tahun lagi, merupakan tahun penentuan apakah dia pohon ini bisa tetap eksis, jadi tetap ada, atau harus ditebang gitu ya. Saudara, seperti itu. Saudara, perumpamaan pohon ara ini berbicara tentang kita sekalian, tentang hidup kita yang diumpamakan sebagai pohon ara yang diharapkan berbuah dan diizinkan Tuhan mengakhiri tahun 2021 ini dan akan memasuki tahun 2022 ya, dan diberi kesempatan, kita ini masih diberi kesempatan untuk Tuhan untuk hidup ya. Saya yakin saudara, Tuhan telah menetapkan batas bagi setiap dari diri kita ini, panjang pendek hidup manusia ini terletak di dalam keputusan Tuhan ya. Saudara, orang sehat belum tentu panjang umur, orang yang lemah pun belum tentu pendek umurnya ya. Jadi orang yang dipanggil Tuhan tidak harus sakit dulu ya, dan tidak harus tua dulu gitu, kapan pun bisa. Saudara, melalui perumpamaan ini kita dapat menarik beberapa pelajaran ya. Yang pertama adalah saudara, apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan mengizinkan kita yang masih eksis sampai hari ini, sampai detik ini ya? Tuhan masih mengizinkan kita hidup dan kita diizinkan untuk menikmati tahun 2022 begitu ya, yang akan datang sebentar lagi. Sekarang belum ya, tapi sebentar lagi masuk tahun 2022. Apa maksud Tuhan sampai hari ini kita masih ada di tempat ini? Yang pertama adalah agar kita berbuah, agar kita berbuah. Pohon ara adalah pohon yang jenis pohon yang menghasilkan buah. Tentu tujuan pemilik kebun menanam pohon ara ini tentu ingin menikmati hasil dari tanamannya, pohon ara ini ya. Saudara, kebun ditanamnya juga khusus lagi ya di kebun anggur. Tapi ternyata saudara, ya apa yang terjadi? Pohon ara ini tidak menghasilkan apa-apa. Jadi keberadaan pohon ara ini di kebun anggur tidak diperlukan gitu ya, karena tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, di mata Tuhan kita adalah pohon-pohon ara ya. Tuhan mengharapkan kita berbuah lebat bagi Dia. Apa saudara yang dimaksud dengan menghasilkan buah? Berbuah itu artinya adalah mewujudkan atau menyatakan iman yang ada di dalam kita ini melalui kehidupan kita. Iman kita wujudkan di dalam perbuatan kita. Bila kita memiliki iman, kepercayaan yang murni, tetapi tidak mewujudkannya melalui kehidupan atau perbuatan kita, maka iman kepercayaan kita ini adalah mati ya. Jadi percuma gitu ya, kita beriman. Hidup kita tidak ada artinya kalau kita tidak berbuat gitu. Oleh sebab itu, iman
percaya kita ini tidak dapat dipisahkan oleh apa saudara? Oleh tutur kata kita, karakter kita, perbuatan kita, perilaku kita, kesaksian-kesaksian hidup kita, dan karya-karya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi terkait ya, kita bisa berbuah kalau kita punya iman, dan iman kita tidak terlepas dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saudara, ada beberapa macam buah yang bisa kita hasilkan ya, atau bisa kita dapatkan ya, kita bagi setiap orang yang beriman. Buah yang pertama yaitu adalah apa saudara? Buah pertobatan. Buah pertobatan, Matius 3 ayat yang ke-8. Buah pertobatan. Jadi begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, mari kita renungkan ya. Kita introspeksi diri kita. Apakah di hari-hari yang telah kita lalui pada hari-hari kebelakang tahun ini ya, kita telah melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah kita punya salah terhadap keluarga barangkali, merugikan orang lain, atau barangkali kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, karakter-karakter kita barangkali buruk begitu ya, sifat-sifat yang egois lah barangkali segitu. Saudara, saya pikir barangkali begini ya, hal-hal yang seperti ini kita introspeksi diri ini perlu. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak menyadari apa kita punya sifat-sifat karakter-karakter yang buruk. Kadang-kadang nggak ngerasa gitu kita. Kecuali kalau ada orang barangkali yang mengingatkan kita. Ini perlunya orang mengingatkan kita akan karakter-karakter kita, perbuatan kita yang salah gitu. Kadang-kadang nggak nyadari, nggak ngerasa kita. Jadi ya cuek aja lah, gitu, lakukan aja terus gitu. Seringkali seperti itu. Saudara, kita perlu bertobat. Bukan hanya di dalam hati, bukan hanya dengan omongan saja, tapi saudara, kita nyatakan pertobatan kita melalui perbuatan kita. Kita renungkan, kita introspeksi diri kita, apakah bahwa pertobatan kita sudah kita lakukan. Mungkin yang selama ini tidak kita rasakan, tapi kalau kita mau merenungkan gitu ya, kira-kira apa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita, sepanjang tahun yang kebelakang, barangkali gitu, mungkin kita bisa tahu atau mengerti apa yang telah kita perbuatan kita yang salah ini. Jadi yang pertama kita hasilkan adalah buah pertobatan. Dan yang kedua adalah buah Roh Kudus, saudara ya. Buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22-23. Saya akan bacakan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah Roh Kudus. Jadi ini buah ini satu buah 9 rasa, saudara. Buah Roh Kudus ini. Ya. Saudara, untuk menghasilkan buah Roh, maka kehidupan rohani kita juga harus baik dan benar ya. Dan kita harus apa? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau menghasilkan buah Roh Kudus, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan kedagingan yang biasanya membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kalau kita dibimbing, hidup kita selalu mengandalkan Roh Kudus, kita dibimbing, kita akan berbuah buah-buah Roh Kudus ini. Ya, saudara. Yang ketiga ya, buah apa yang bisa dihasilkan oleh kita adalah buah jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Matius 28 ayat 19-20 ini adalah ayat
yang paling penting ya, amanat agung, yaitu Matius 28 ayat 19-20 ini saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, kita harus menghasilkan buah-buah jiwa juga bagi Tuhan. Kita harus memberitakan Injil kemana-mana ya, dan menjadikan orang-orang menjadi murid-murid Tuhan. Ya. Saudara, itu buah memenangkan jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Kemudian yang keempat adalah buah perkataan yang memuliakan Allah, buah bibir. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Buah bibir yaitu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, kata-kata hikmat terdengar dari ucapan kita. Jadi puji-pujian yang memuliakan Tuhan bukan apa saudara, kita seringkali yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita bukan memuliakan Tuhan, tetapi apa saudara? Kritikan, gosip, caci maki, mengeluh, pencemooh, sumpah serapah, seringkali seperti itu. Saudara, hasilkanlah buah perkataan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ya ini contoh 4 saudara ya, 4 buah yang bisa kita hasilkan di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Buah yang Tuhan harapkan dari kita. Masih banyak buah-buah yang kita bisa hasilkan, tapi contoh adalah 4 contoh aja saudara ya. Saudara, itu yang pertama adalah maksud Tuhan sampai hari ini kita masih eksis di hari ini adalah karena kita diharapkan menghasilkan buah. Kemudian yang kedua, apa saudara? Supaya kita tidak hidup di tanah dengan sia-sia. Saudara, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, pohon ara itu bukan ditanam di padang belantara ya, tetapi di dalam kebun anggur ya. Pohon ini ya ditanam di area kebun anggur ini. Istimewanya apa saudara? Karena barangkali area kebun anggur ini dapat pemeliharaan yang istimewa ya, dibanding barangkali kalau hutan pohon ara begitu. Itu barangkali pemeliharaannya biasa-biasa. Tetapi kalau di kebun anggur itu biasanya pemeliharaannya lebih khusus, cukup gitu, baik yang barangkali pengurus kebun itu selalu memperhatikan kebun-kebun di kebun anggur ini lebih elit lah gitu ya, area kebun anggur ini. Jadi pohon ara ini menerima banyak berkat, tetapi ternyata tidak berbuah, malah menyia-nyiakan tanah itu. Ya, saudara, kita ya sebagai salah satu anggota gereja di gereja Bethesda ini ya, Tuhan telah menempatkan kita di dalam jemaat Tuhan di gereja Bethesda ini, saudara, bukan hal-hal yang biasa saja. Kita ditempatkan di sini bukan suatu hal yang biasa, tetapi di gereja Bethesda ini kita ditempatkan khusus oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam wadah gereja Bethesda ini. Saudara,
kita memperoleh berkat-berkat yang luar biasa ketika kita bisa berjemaah di dalam satu gereja. Ya, kita sekarang ini tentu gereja Bethesda, ya, berarti kita sedang ditanam di kebun anggur yang namanya kebun anggur Bethesda ini. Saudara, Tuhan telah menebus kita dengan darahnya. Betapa saudara berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita terima ketika kita dipelak atau ditanam di gereja ini, ya. Saudara, dengan rohnya Dia memberi hikmat, kekuatan kepada kita, kemudian dengan kasihnya kita diberi beban untuk menghasilkan buah, gitu ya. Kemudian Tuhan telah memupuk kita dengan firman-Nya di tempat ini. Dia memberi kita sukacita di dalam pelayanan yang seringkali pelayanan kita melampaui apa kita pikirkan, gitu ya. Pengalaman kita dengan pelayanan kita. Kemudian kita diberinya karunia agar mampu melayani, dan kemudian juga Dia menyediakan saudara-saudara seiman di tempat ini. Saudara, kita lihat ada Pak Yudi, Pak Yahya, Pak Sony, Cece, gitu, semua kita diberi teman-teman, kita diberi saudara-saudara seiman. Untuk apa, saudara? Kita untuk mendukung kita satu sama lainnya di kebun gereja Bethesda ini. Saudara, jika kita sudah disediakan berkat-berkat yang rohani yang sedemikian limpahnya yang disediakan oleh Tuhan, dan ternyata kita tidak menghasilkan buah, ya, udah ditanam di tempat yang baik, tetapi kita tidak menghasilkan buah, berarti apa, saudara? Kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan dan tentu mendukakan hati Tuhan. Jadi sudah diberi berkat-berkat yang luar biasa, ya. Kita ternyata nggak ada apa-apanya, gitu. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan sedih, ya, melihat hal seperti ini. Saudara, barangkali kita pikirkan apa-apa di waktu-waktu yang lalu kita tidak pernah memikirkan untuk kita berbuah, barangkali, ya, kita udah ditanam di sini. Apa kita tidak memikirkan untuk kita berbuah, atau barangkali kita tidak memikirkan untuk bertobat, menyelamatkan orang yang di luar Tuhan, atau barangkali memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, seperti itu. Kita tidak mikir-mikir seperti itu. Saudara, pohon ara ini masih diizinkan hidup dan tidak ditebang, ya, belum ditebang ini bukan karena beruntung, gitu ya, untung kita masih ada di sini, kita tidak ditebang, bukan seperti itu, tetapi semata-mata karena permohonan dari pengurus kebun itu. Jadi kita hari ini masih eksis di tempat ini, diberi kesehatan, masih tetap diberkati oleh Tuhan itu karena apa? Karena usaha dari pengurus kebun, ya, pengurus kebun itu. Demikian juga, saudara, jika Tuhan mengizinkan kita barangkali akan mengakhiri tahun 2021 ini dan masuk di dalam 2022, bukan karena kita beruntung, bukan karena kita wujud, tetapi semata-mata karena Yesus Kristus sebagai pengantara kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa senantiasa selalu berdoa syafaat bagi kita sekalian, ya. Tuhan menjadi pembela kita. Kita masih tetap ada di sini, anugerah Tuhan, karena Tuhan selalu berdoa bagi kita. Dia menjadi pembela kita. Roma 8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, ya. Saudara, mari kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ya, apa yang mungkin terjadi setelah pohon ara ini
tahun keempat gitu ya. Ceritanya tadi kita diberi kesempatan atau pohon ara ini diberi kesempatan biarkanlah 1 tahun lagi ya, diberi kesempatan ini, dan apa yang akan terjadi pada tahun keempat. Saudara, kalau kita baca perumpamaan ini tidak melanjutkan ceritanya saudara ya. Pada tahun keempat nggak tahu apa yang terjadi, nggak ada ceritain gitu ya, bagaimana keadaan pohon ara ini pada tahun yang keempat, karena barangkali Tuhan tidak bermaksud apa-apa, hanya mengingatkan kita diberi kesempatan pada tahun berikutnya ini. Namun kalau kita pikirkan cuma ada 2 kemungkinan saudara ya, pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 2 kesempatan. Yang pertama, ditebang ya. Ditebang apa? Karena tidak menghasilkan buah ya. Kemudian ya kemungkinan yang lain adalah kita tetap eksis, kita tetap berada karena kita akhirnya berbuah gitu, seperti itu. Nah, Tuhan akan melakukan hal yang sama bagi kita. Bagaimana keadaan kita dalam tahun mendatang ini akan menentukan masa depan kita. Ditebang itu artinya kita diakhiri di masa hidup kita di dunia ini ya. Tuhan berhak saudara ya memperpanjang hidup manusia, juga berhak untuk memperpendek hari-hari setiap manusia. Seperti pemilik kebun anggur ini yang berhak untuk menebang pohon itu. Saudara, tapi kita jangan mengambil kesimpulan ya. Barangkali kalau melihat barangkali ada orang yang umurnya pendek itu belum tentu ditebang. Ya, jangan berpikir kalau wah orang itu mati muda pasti itu ditebang oleh Tuhan. Kita tidak berpikir seperti itu. Nanti kita nanti lihat contohnya ya. Tapi Tuhan tidak akan mengakhiri hidup manusia sembarangan gitu tanpa ada alasan. Alasannya barangkali gini, buah yang diharapkan oleh Tuhan sudah dihasilkan ya. Akhirnya kita menghasilkan buah. Kita baca Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat yang 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Tuhan puas dengan apa yang manusia lakukan sehingga mereka boleh mengakhiri perjalanan hidupnya mereka di dunia ini. Seperti Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus mengakhiri perjalanan hidupnya selama berapa tahun, saudara? Masih muda Tuhan Yesus ya, 33,5 tahun hidupnya, masih ya barangkali kalau manusia kita ini umur segitu tuh masih senang-senangnya barangkali gitu ya, masih semangat-semangatnya hidup. Tetapi saudara, Tuhan Yesus akhirnya meninggal dunia atau wafat pada umur 33,5 tahun, masih muda. Bukan apa-apa saudara. Karena apa? Tuhan mengakhiri perjalanan hidupnya ini karena Dia telah menggenapi rencana Tuhan. Jadi Tuhan sudah menghasilkan buah-buah seperti itu. Apakah Tuhan ini, apakah Allah gitu ya, tidak bisa memperpanjang hidup Tuhan Yesus, hidupnya agar panjang itu? Tentu saja bisa, sebenarnya karena Allah memegang atau menguasai hidup ini. Dia dapat hidup, barangkali Tuhan Yesus bisa hidup ribuan tahun barangkali, atau hidup selamanya kalau mau, tetapi tidak diperlukan ya. Karena apa? Karena buah yang Allah Bapa harapkan dari Tuhan sudah dihasilkan ya. Oleh sebab itu dia dapat, Tuhan Yesus ini dapat dengan bangga mengakhiri hidupnya dengan mengatakan seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Yesus tidak perlu memperpanjang hidupnya di dunia ini yang penuh, barangkali penuh penderitaan ya. Contoh lain, orang yang dipanggil Tuhan karena sudah berbuah, barangkali
kita lihat Yohanes. Yohanes umurnya berapa saudara? Sama saudara, 33 tahun kira-kira ya, umurnya masih muda. Kemudian kalau yang zaman sekarang kita lihat ada penginjil yang luar biasa, yang sudah menghasilkan buah-buah yang lebat begitu. Siapa saudara pemberita firman Tuhan dari Korea, John Sung ya, umurnya cuma 43 tahun. Jadi masih muda. Ada di kita juga pendeta-pendeta yang lain ya, yang umurnya masih muda. Bukan apa-apa, bukan ditebang, tapi saudara karena sudah menghasilkan buah yang lebat. Jadi Tuhan barangkali udah nggak perlu lagi lah hidup dunia, sudah aja kembali. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang umurnya panjang gitu saudara, nggak ditebang-tebang ya. Berarti kita lihat gembala sidang kita umur 80 tahun saudara ya. Dia masih diperlukan, dia udah berbuah lebat, tapi kelihatannya masih perlu mengingatkan kita agar kita bisa berbuah juga. Jadi Tuhan Yesus masih memerlukan Pak Yohanes yang umurnya sampai 80 tahun ini. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, dan tidak masalah. Tetapi yang penting kita bisa berbuah dengan lebat, gitu ya, seperti itu. Jadi Tuhan akan mengakhiri hidup karena kita sudah menggenapi sudah menghasilkan buah yang lebat. Jadi kemungkinan yang lain ya, kalau tadi kemungkinan ditebang, tapi sekarang kemungkinannya kalau menghasilkan buah di kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, hidup ini sama saja seperti dengan tidak hidup, maka Tuhan mengakhiri hidupnya kalau kita tidak berbuah. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Daniel 5. Dan kita lihat ya, kalau orang yang ditebang itu seperti di dalam kitab Daniel 5, yaitu Raja Belshazzar. Raja Belshazzar memiliki begitu banyak berkat, sudah diberkati banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, punya kuasa, punya harta yang berlimpah, tetapi saudara, dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ya, dia hidupnya selalu berpesta pora, sehingga Alkitab ya, kalau kita baca Daniel 5 ini mengatakan bahwa Tuhan menghitung masa pemerintahannya dan telah mengakhirinya. Ia ditimbang dengan neraca dan didapatinya terlalu ringan. Karenanya kerajaannya dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Hidupnya seperti pohon ara yang ditebang. Jadi artinya ditebang juga bisa seperti ini ya. Tuhan melihat gitu ya. Kalau ada orang yang seperti ini, seperti Raja Belshazzar ini, ya udah Tuhan juga akan menebangnya gitu. Nah, jadi ditebang berarti dahan dan batang pohon itu dipisahkan dari akar. Mereka tidak lagi bisa menghisap sari-sari makanan dari tanah itu yang disuplai dari akar gitu ya. Akhirnya menjadi dahan yang tidak dapat berbuah dan tidak bisa berbunga. Tentu dengan kata lain, ditebang berarti tidak mempunyai kesempatan lagi dan tidak berguna. Sebenarnya kita tidak mau hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita ya. Seorang yang hidupnya tidak berguna akan ditebang oleh Tuhan. Bahkan saudara, barangkali ada orang yang punya talenta ya, punya kemampuan, tetapi tidak dipakai, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Akhirnya hidupnya merana. Kita banyak melihat seperti ini. Dianugerahkan oleh Tuhan kemampuan, talenta yang baik, tetapi tidak mau dipakai Tuhan. Akhirnya hidupnya tidak berhasil gitu ya, hidupnya merana. Nah, saudara, oleh sebab itu saat seseorang ditebang oleh Tuhan merupakan satu hal yang mengerikan gitu ya. Saudara, jika hari ini kita dapat mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022, berarti tahun ini merupakan tahun kemurahan Tuhan dan juga tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingat ini saudara ya, ini
ini satu kesempatan bagi kita kalau kita masih tetap bisa hidup seperti saya sekarang ini. Jadi di dalam perikop yang telah kita baca ini ada dua kata ya, kata tebang yang diucapkan yang pertama oleh pemilik kebun dan yang kedua oleh pengurus kebun. Saudara, jika kita tidak berbuat, pengurus kebun yaitu pengantara kita Yesus Kristus akan menyetujui saudara, keputusan pemilik kebun yaitu Bapa di surga untuk menebang kita. Jadi saudara, kalau kita tidak berbuat, pemilik kebun menyetujui, saudara, bukan pemilik kebun, pengurus kebun menyetujui apa yang dikatakan oleh pemilik kebun itu. Jadi nyatanya saudara, tidak lama setelah Tuhan Yesus mengutarakan perumpamaan ini ya, di dalam Matius 21 ayat 19, yaitu perumpamaan di tepi jalan. Yesus melihat ya, di perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus menemukan ada pohon ara yang lebat daunnya, tetapi tidak ditemukan buahnya. Ya, akhirnya Tuhan Yesus apa saudara? Dikutuk, pohon ara itu dikutuk, dan keesokan harinya pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Wah, saudara, kalau hal ini sampai terjadi, sungguh mengerikan ya. Tuhan mengutuk seperti pohon ara ini yang gak berbuah ini kering sampai ke akar-akarnya, saudara. Tapi saudara, kita lihat Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotongnya. Ya, ini peringatan bagi kita ya. Dan sebab itu kita perlu berbuat di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tadi katakan kita berbuah gitu ya. Bagaimana caranya kita berbuah, saudara? Yang pertama adalah mencampur tanah. Saudara, kalau tanah di sekitar pohon itu tidak dicampur, maka tanah itu pasti menjadi keras, gitu ya, menjadi keras. Sari-sari makanan, pupuk makanan tidak terserap oleh pohon itu dan pasti tidak akan berbuah. Demikian juga saudara, hati kita yang terlalu keras perlu dicampur. Hati kita juga perlu dicampur. Jadi yang dimaksud dicampur ini adalah proses-proses di dalam kehidupan kita, proses pertobatan, di mana barangkali ada melalui kejadian-kejadian, melalui satu hal, nanti kekerasan hati kita dibuat menjadi lunak. Jadi kita perlu mencampur hati kita sehingga hati kita menjadi lembut dan kita akan segera menghasilkan buah. Yang kedua adalah memberi pupuk di pupuk. Yang dimaksud adalah pupuk rohani ya, yaitu kebutuhan rohani kita. Berupa apa saudara? Firman Tuhan, doa, persekutuan dengan Tuhan, pelayanan dan lain sebagainya, seperti itu. Ini semua dapat menumbuhkan kerohanian orang beriman dan memungkinkan dia akan berbuah. Jadi kita bisa berbuah kalau hati kita dicampur, dibuat lunak, dan kita diberi pupuk rohani, kita akan berbuah. Saudara, saya ditanam di kebun anggur khusus yang namanya Gereja Bethesda ini udah 35 tahun saudara. Saya ditanam di sini udah 35 tahun. Mungkin saudara ada yang lebih lama, barangkali Pak Yahya barangkali udah lebih lama, Pak Epi udah lebih lama lagi 30 tahun ditanam di kebun Bethesda, kebun anggur Bethesda. Saudara, mari kita renungkan ya, sudahkah saya berbuah
bagi Tuhan ketika kita sudah ditanam. Barangkali saudara ada yang belum lama, ada yang sudah lama bahkan jadi selama gitu ya, ditanam di kebun Bethesda ini. Tapi kita renungkan, saudara, apakah saya sudah berbuah bagi Tuhan? Apakah saya sudah berbuah bagi sesama jemaat kita? Apakah kita sudah berbuah bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Saudara, jika kita barangkali kalau kita merasa kita belum berbuah, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara, kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, ya, memberikan hikmat untuk mengindahkan kasih karunia Tuhan dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa berbuah lebat baginya. Ya, semoga semua ini, apa yang kita dengar pada pagi hari ini, membuat hati kita kembali bergelora, gitu ya. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kesempatannya barangkali 1 tahun lagi, nggak tahu ya apapun yang terjadi. Tetapi kalau terus-menerus buah itu, pohon itu tidak berbuah, kita akan ditebang. Kalau udah ditebang, ya ngeri. Ya. Mari saudara, kita akan berdoa adalah hidup kita yang mungkin sempit ini kita akan gunakan untuk kita menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mengingatkan apa yang sudah kami jalani hidup ini. Barangkali Tuhan, kami belum menghasilkan buah-buah yang Tuhan harapkan bagi kami. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kami mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Setidaknya kami akan berbuah pada hari-hari ke depan ini. Agar buah-buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang, boleh dinikmati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang Pak Yahya untuk menutup kita pada pagi hari ini. Iya, puji Tuhan. Saya minta nanti kita siapkan pujian. Ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, kembali kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Yang pertama, kembali saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap setia membaca firman Tuhan. Tadi kan ya, sarana untuk berbuah itu adalah firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, di tanggal 25 kita tidak ada perayaan Natal di tempat ini. Yang ada hanya menyaksikan melalui YouTube ya. Dan direncanakan ini isinya adalah mengenai penginjilan ya. Nah, kabar baik dikaitkan dengan penginjilan. Jadi saudara, saya mengajak saya juga berdoa ya di akhir tahun atau menjelang Natal ini untuk bawa jiwa buat Tuhan. Bukan bawa kue, bukan bawa kado, tapi bawa jiwa buat Tuhan. Dan saya merasa ini sudah dijawab ya. Jadi ada jiwa yang sekarang harus saya layani. Nah, untuk tanggal berkenaan tanggal 25 ini apa maksudnya? Jadi saudara-saudara, karena itu nanti betul-betul sebagai kabar baik, saudara bisa share linknya ya, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama tidak ke gereja, mungkin yang sudah lemah imannya, mungkin juga yang belum pernah mendengar berita atau kabar baik ya. Saudara kasih, dan kemudian saudara nanti bisa follow up ya, bagaimana respon dia setelah mendengar firman Tuhan. Yuk saudara, tahun depan saya ingin mengatakan tadi yang tadi katakan itu, mudah-mudahan tahun depan kita memang sudah menghasilkan buah, karena di tahun ini 2020
21 di Desember udah ada hasilnya. Beberapa jiwa percaya kepada Tuhan Yesus, kita kasih, bukan kita injili sendiri, tapi kita kasih link YouTube. Lebih baik kita mah memberikan link yang sifatnya itu adalah kabar baik, bukan memanas-manasi, bukan menunjuk-nunjuk kesalahannya, tapi justru memberikan solusi untuk hidupnya. Jadi tanggal 25 saya harap nanti banyak orang yang menyaksikan itu, karena saudara memberikan link, mendorong orang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan. Sehingga nanti saudara setelah tanggal 25 itu saudara melihat buah-buah itu, ya. Kita doakan tetap situasi di menjelang akhir tahun itu Nataru, ya. Nataru ini supaya tidak ada lonjakan penyebaran COVID, tetapi tetap negara kita dalam keadaan kondusif. Bukan hanya kita aman buat kita, tetapi untuk keseluruhan, karena itu mempengaruhi hidup sosial, hidup ekonomi, keamanan, semua itu sangat berpengaruh. Jadi sangat beralasan kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan hanya keamanan diri kita, tapi seluruh bangsa kita. Itu saja saudara. Mari kita akan menyanyikan pujian dan hidup ini adalah kesempatan. Hanya kata-katanya ada yang bagian yang dirubah, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menghasilkan buah, ya, itu ya, untuk menghasilkan buah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini menghasilkan buah. Ya, gitu ya. Kan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi supaya ingat, ya. Oke, kita coba.
Kami tahu kami berada di dunia ini bukan untuk hidup sia-sia, hanya memikirkan kepentingan sendiri, hanya memikirkan kesenangan sendiri, tanpa memikirkan keselamatan jiwa-jiwa kawan-kawan, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus dalam hidupnya. Mungkin mereka begitu banyak mendengar tentang hal-hal yang membuat hidupnya menjadi takut, gelisah, gentar. Tetapi kami tahu saat-saat seperti ini ada berita baik melalui firman Tuhan, yaitu tentang Yesus. Sebab itu biarlah sementara kami punya kesempatan, mungkin kami sudah tidak cukup kuat untuk berjalan jauh mengunjungi orang, tetapi kami punya kesempatan untuk menghubungi mereka dengan telepon kami. Kami bisa menghubunginya melalui media sosial kami. Kami sudah tidak bisa lagi atau tidak kuat lagi untuk berbicara banyak, tetapi kami masih punya kesempatan untuk mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kepada dia kabar baik. Siapapun mereka, apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, sementara kami masih diberi kesempatan. Ya Tuhan, biarlah kami ke sorga tidak seorang diri. Kami ke sorga bersama dengan kawan-kawan, dengan kerabat-kerabat yang mana mereka mendengar berita firman Tuhan melalui hidup kami. Yang paling sederhana yang bisa kami lakukan. Mungkin kami tidak kuat untuk bisa berkhotbah, tetapi kami bisa memberikan contoh hidup yang benar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan pada akhirnya orang tersebut diselamatkan karena mendengar kesaksian dari kami. Terima kasih Tuhan, begitu banyak fasilitas secara nyata-nyata di tengah kami untuk orang bisa diselamatkan. Tetapi biarlah kami menjadi sarana penghubung antara Engkau dengan orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga kesempatan ini betul-betul kami gunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ke depan adalah kesempatan, hari-hari ke depan adalah hari-hari berbuah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Leri kepada kami, mengingatkan di akhir tahun ini. Biarlah kami dengan senang menyambut ini, karena ada kesempatan untuk berbuah. Dan saat ini Tuhan, apabila ada di antara kami mungkin yang sedang takut, sedang gentar, sedang gelisah karena sakit penyakit, karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga, karena masalah relasi, dan apapun juga yang menjadi permasalahan kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberikan keyakinan kepada kami bahwa Tuhan pasti menolong kami, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi hidup kami dan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus, kami akan segera mengakhiri. Kami tetap berdoa Tuhan untuk teman-teman, saudara-saudara kami gereja-gereja yang hari-hari ini juga mereka tidak melaksanakan perayaan Natal, tetapi tetap mengingat melalui kebaktian-kebaktian. Kiranya Tuhan akan melindungi dari wabah virus corona ini Tuhan, sehingga setiap gereja-gereja yang melakukan ibadah di saat-saat Natal mulai tanggal 24 dan seterusnya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong sehingga semua yang hadir bisa tetap dalam keadaan sehat, dan berita firman Tuhan boleh disampaikan dengan jelas, dan umat Tuhan boleh dihiburkan dan dikuatkan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, bukan hanya sekarang tapi sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita dalam keadaan apapun juga. Terimalah berkat, kasih karunia yang melebihi akal dan pikiran kita. Di dalam nama Yesus Kristus Putranya yang tunggal, di dalam persekutuan Roh Kudus yang mempersekutukan kita satu dengan yang lain. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita, memberikan kekuatan di dalam hidup kita sampai Tuhan menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.